Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat pagi jam 7 pagi tanggal 24 bulan November 2023. Saya ingin berbicara tentang mengenai YouTube saya Mata Remaja. Mata Remaja kan isinya channel saya, video saya yang tentang membahas tentang kenegaraan ya. Itu tentang kenegaraan. Dan ini sebenarnya saya bicara dadakan. Ya, bicara dadakan sebelumnya saya bicaranya memakai buku karena ide-ide saya yang disampaikan dalam materi itu saya sambil membaca ya, karena banyak sekali yang harus diterangkan gitu ya. Dan apabila diterangkan dalam kemarin ada yang kurang jelas atau apapun itu, karena kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar dalam berbicara depan kamera gitu, biar agak nggak belibet gitu ya, katakanlah nggak belibet. Dan juga barangkali ada yang kurang jelas di komentar yang aja, nggak apa-apa. Nah, untuk diri saya sendiri ya, saya menyukai pelajaran dari SD, SMP, SMK tentang mata pelajaran PPKN dan mata pelajaran pada umumnya ya. Intinya pada tentang PPKN. Karena apa? Karena di lain waktu itu karena almarhum ayah saya kan RW ya, suka bahas tentang politik kayak gitu di depan saya, sehingga saya itu kayak ibaratnya ke bawah tentang bukan arena ya, tentang pembahasan apa yang dimaksudkan dan ide-ide apa yang dimaksudkan. Dan konon katanya almarhum ayah saya juga kan jadi ketua RW. Pas itu saya mendengar ada salah satu temannya, bapaknya saya itu pernah berpidato lalu menyampaikan hal-hal ide-ide yang terbaik buat daerahnya gitu. Dan salut sih saya sama bapak saya sendiri. Dan ya, saya kata lain untuk meneruskan ide-ide yang terbaik itu. Kalau ayah saya kan karena udah tua ya, jadi baru tingkatan RW ya, karena saya masih remaja. Kenapa namanya Mata Remaja? Karena saya masih remaja. Ya udah, tak teruskan perjuangannya biar nggak tingkat daerah, insya Allah ya. Itu pembahasan apa tentang kenegaraan kedaerahan. Nah, di itu juga saya menemukan ide-ide kayak judul permasalahan itu dari internet. Juga sudut pandang saya tentang kota sendiri itu, maupun diri saya sendiri gitu. Setidaknya saya berbicara juga pada diri saya sendiri gitu loh. Berbicara pada diri sendiri juga. Nah, untuk kata lain dalam kesukaan hobi saya adalah selain bersepeda ialah berjualan. Berjualan itu ya termasuk hobi sih ya. Kalau menurut saya hobi sih ya. Karena bisnis hobi itu. Saya memulai berjualan pada sekolah dasar sampai sekarang mahasiswa, alhamdulillah itu ya. Oh ya, saya masih berjuang, masih berproses. Doakan saya. Saya ingin bekerja di PT Kereta Api Indonesia gitu ya. Ini kan tahun 2024 ya. Saya masih berproses ya. Dan saya masih seorang mahasiswa gitu, mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Universitas Pancasakti Tegal gitu. Saya masih semester awal dan saya mengambil jurusan prodi ilmu hukum. Nah, di situ saya sangat suka sekali tentang pembahasan apa yang dosen sampaikan. Ya, saya memang belum mempunyai alat pelengkap ya, katakanlah ya. Ini sebenarnya biasa aja sih. Kayak saya emang nggak punya laptop, tapi saya menganggap HP saya itu sebagai laptop, karena bagaimanapun juga kesini kan semakin canggih ya. HP juga nggak akan terkalahkan. HP saya juga HP biasa, Samsung A12 biasa. Setidaknya saya mendownload aplikasi kayak Microsoft Word atau dan lain-lain yang bersangkutan sama dengan laptop, itu nggak masalah. Dan juga saya bekerja sama dengan teman ketika menggarap PPT dari dosen tersebut. Nah, saya mempunyai ide, saya membahas tentang dokumentasi kemarin ya, tentang pembahasan
tentang pembahasan permasalahan yang paling mendesak di Indonesia. Itu saya menulis sendiri di buku. Itu di buku ada salah satu buku khusus, bukunya sampai 58 lembar, itu khusus kan membahas negara ini. Nah, kita akan sama-sama belajar, barangkali ada yang kurang dalam penyampaian saya, ide-ide saya dan lain-lain, dikomentari aja, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, kita menambah wawasan juga gitu, kayak gitu ya. Gimana lagi ya? Ini video dadakan sebenarnya ya, video dadakan di pagi hari. Untuk pesan-pesan saya ya tentang mengenai kenegaraan ya, yang penting dari individu sendiri. Setiap orang itu kan memiliki pola pikir ya, pola pikir gimana itu orang itu harus menjalankan hari-harinya itu harus dengan sebaik mungkin. Belajar dari hari kemarin, hari ini ujian, hari besok buat mengevaluasi agar lebih baik lagi gitu. Intinya kalian bisa mengungkapkan sendiri bagaimana pola hidup kalian. Intinya harus jujur, intinya harus benar, itu intinya harus sabar dan lain-lainnya. Kalian udah mengetahui sendiri itu. Dan juga pembahasan tentang kenegaraan. Kenegaraan kan kita bukan bahas tentang masyarakat, tapi membahas tentang banyak peraturan atau pengurusan dalam kenegaraan. Pengurusan itu kayak ibaratnya DPR dan lain-lainnya yang mengurusi negara. Itu kan kita manusia yang harus wajib bertanya dong, dan harus wajib menjawab itu. Apa sih yang akan disampaikan oleh pengurus negara, kita harus sampaikan itu. Kita sama-sama semua, barangkali ini didengar oleh pengurus negara, pengurus wilayah dan lain-lain, kita sama-sama belajar, saya masyarakat biasa dan lain-lainnya itu. Dan saya didukung oleh ibu saya untuk ya kayak gini, berbicara tentang kenegaraan, memberi ide-ide terbaik untuk negara gitu ya. Saya sebenarnya sudah punya YouTube pembahasan kayak gini, cuma di salah satu akun saya ada kesalahan teknis, akhirnya terhapus sendirinya, hingga saya mau kembali lagi nggak bisa itu kembalinya. Akhirnya saya ganti akun lagi di sini dan mengulangi lagi, tapi tidak apa-apa. Tapi saya tetap mempunyai satu tujuan, yaitu ya memberikan ide dan bareng-bareng kita sama-sama belajar gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kesempatan itu masih ada gitu. Mata Remaja, bagus kan namanya, Mata Remaja gitu. Bagus. Alhamdulillah. Dan juga untuk teman-temanku ya, barangkali kalian melihat video ini ya, inilah saya gitu, inilah Sandi. Dan apalagi ya, untuk hobi tadi udah. Untuk makanan perlu nggak nih? Makanan apa aja, yang penting halal gitu. Nah, makanan yang paling aku sukai adalah makanan masakan ibu. Kalian juga suka kan sama masakan ibu, orang tua, intinya orang tua lah. Dan nah, saya kotanya di Kota Pemalang ya. Alhamdulillah, Pemalang kota ikhlas gitu. Kota ikhlas memiliki maknanya tersendiri gitu. Dan saya rupanya berada di lingkup kota ya, di lingkup kota Pemalang. Oke. Dan dekat dengan stadion, dekat dengan alun-alun, stasiun, laut dan lain-lain. Intinya di Pemalang kota Nana. Halo warga Pemalang. Sama-sama Pemalang yo. Subscribe, dukung channel Kie. Pada bahas bareng-bareng kayak gue. Nah, gini ya. Setidaknya saya membuat dokumentasi ini tentang membahas kenegaraan juga ya, paling tidak kalau saya bersenggan atau ada ide lagi, bukan bahasanya ini aja, setidaknya saya membahas selain ini aja. Biar saya intinya menambah dokumentasi aja ya. Ini dokumentasi pada masa saya remaja gitu.
pada saya remaja. Apabila saya melihat video ini tua, halo Sandi ketika tua, halo Sandi apa kabar? Ini Sandi ketika remaja kayak gini, halo Sandi tua. Ceritanya kan gitu kan, barangkali ini videonya ya sudah lama ya, itu nggak apa-apa. Halo Sandi, sehat-sehat, semangat ya. Oke. Nah, gini ya, pembahasan tentang negara, demokrasi dan lain-lain gitu. Oh ya, saya itu SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Saya mengambil di permesinan. Kenapa saya mengambil ketika lulus SMK itu mengambilnya kuliah jurusan hukum? Ya kembali lagi seperti semula. Mesin saya 3 tahun belajar mesin, alhamdulillah saya memahami mesin. Dan saya paling minat di pengelasan mesin bubut. Tahu kan mesin bubut itu yang membuat baut-baut, dan mesin pengelasan gitu. Dan juga saya masih menabung untuk membeli mesin las. Kalau mesin bubut kan untuk pasangan bubut sendiri kan mahal ya. Mesin las itu kan bisa diukir-ukir kan, bisa buat kayak karya-karya tangan, karya-karya lah, salam welder itu. Dan pengalaman saya tentang di SMK, saya mengikuti OSIS, aktif di dunia pramuka, dan alhamdulillah menjadi laksana juga. Ketika saya membuat mesin bubut, saya membuat klaim C, dan juga klaim C itu kalau nggak salah ya buat pencekam apabila kayak mau gereci, terus ada besinya tipis kayak triplek itu buat mengencangkan. Dan juga ketika mengelas saya membuat kayak gerobak itu buat dorong galon seperti pada umumnya aja. Kalau anak SMK mesti tahu lah, itu buat dorong biasa. Nah, terus juga ini saya sambil melatih berbicara saya di depan kamera ya. Alhamdulillah ya, terima kasih kalau misalnya kalian melihat video ini, mendengarkan cerita curhatan saya sendiri. Ya terima kasih banget, terima kasih. Nah, kembali lagi. Nah, saya membuat kayak dorongan buat galon gitu ya, alhamdulillah. Jadi, dan pengalaman saya itu pada SMP ya, SMP saya. Ini flashback ya, kembali lagi flashback ya, nggak apa-apa buat memori dokumentasi, nambah biar semakin kenal semakin sayang. Jadi gini, pada saat SMP apa SD dulu? SD ya, pada umumnya SD, anak-anak SD. SMP, alhamdulillah di SMP saya memulai ya katakanlah berkembang lah dalam publik gitu kan. Contohnya kayak saya mengikuti ekstrakurikuler drum band, saya mengikuti ekstrakurikuler LDK, saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan lain-lain. Nah, saya di drum band Al Irsyad Pemalang itu luar biasa banget. Drum bandnya itu luar biasa banget, terfavorit di Kabupaten Pemalang, pernah ditanggap di seluruh kota yang ada di Jawa Tengah. Kemarin juga ada di Tegal, dan kemarin juga saya pernah mengikuti lomba di Kodim 0711 di Pemalang, dan alhamdulillah juara 3. Nah, drum band di Al Irsyad itu paling top, the best ininya ya. Terus saya mengikuti pramuka, dan alhamdulillah saya menjadi ya, kalau dulu kan ada pemimpin pramuka ya kayak Pratami. Nah, saya menjadi Pratama di itu sekolah SMP. Ya saya sambil belajar gitu, bersosialisasi gitu, berbicara. Dan juga LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Ada ya latihan kayak, alhamdulillah loh, pas saya kelas 7 SMP. Pas saya kelas 7 SMP itu kebetulan itu LDK-nya itu kan public speaking, dan juga ketemunya itu pas kayak pengacara hakim gitu, kayak pembahasan. Nah, pas itu saya masih ingat saya membahas tentang rencana apabila di bulan Ramadan nanti akan diadakan di salah satu gedung Pemalang, gedung serbaguna yang ada di Pemalang. Nanti di itu ada mengadakan bazar. Di situ ada Rizky Febian dan Nisa Sabian
itu sambil diskusi. Itu asik banget diskusi kenapa kok manggilnya Rizky Febian. Nah, di balik ke religi tentang Nisa Sabian kan banyak anak-anak remaja nih yang ya katakanlah biar ngikut, wah ada fans ini yang lagi viral ini tentang Rizky Febian ini pada zaman dulu 2017 kalau nggak salah gitu. Saya masuk SMP kalau nggak salah 2017 gitu. Dan ya sekilas gitu. Nah, sebenarnya mungkin ada lagi, ya banyaklah kisah-kisah yang menarik tentang SMP, dan juga saya banyak sahabat di situ. Dan karena tahunnya tahun corona, tak kira saya liburnya 2 minggu, ternyata 2 tahun. Itu alhamdulillah sekarang masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Dan juga di masa-masa SMK itu seperti itu tadi yang telah saya sampaikan ya. Oke, kembali lagi, terima kasih yang telah melihat bicara curhatan hati saya ini ya. Intinya didukung baik ya channel ini, apa bahas apapun tentang kenegaraan, apapun bahas apapun gue didukung baik lah. Intinya mau pada didukung, intinya saling support ya gue ya. Ben mata remaja gue ya nang kan mata remaja ya men 1, juta subscriber ceritane ya kowe. Ini kita dokumentasi ya, ini dokumentasi aja. Misalnya nyondeleng misalnya yang umur pirasi misalnya tuh, halo Sandi, halo Pak Sandi, ceritanya gitu ya. Mbak Sandi, Mbah Sandi. Kokil banget. Ya video gabut sih ya. Video gabut sih lebih katakanlah penjelasan maning ya. Alhamdulillah video 16 menit saya berbicara dengan langsungan loh, nggak memakai buku. Karena memakai buku itu karena saya gini baca membawa pesan gitu ya. Gimana lagi ya. Oh ya, habis ini saya mau ke berjualan lagi. Saya jualan teh tarik. Oh ya, semalam saya nggak tidur nih di hari Jumat ini tanggal 24 November 2023. Saya nggak tidur karena saya membantu orang tuaku membuat gemblong. Gemblong itu makanan khas, intinya khas Pemalang. Intinya makanan zaman dulu. Orang tua kalian mungkin tahu namanya gemblong, atau kalian mungkin tahu gemblong itu apa. Monggo dibeli barangkali kalian penasaran dengan gemblong. Saya jualan gemblong, barangkali kalian penasaran dengan teh tarik, monggo kalian belilah di saya ya, nanti dapat potongan. Meripat saya itu nyip itu minum, tapi enggak apa-apa karena saya nggak boleh. Intinya kalau saya tidak tidur, saya tidak boleh tidur pagi, karena bagaimanapun juga pagi itu harus bergegas, harus bersemangat. Kalau mau tidur ya sebelum duhur aja nggak apa-apa. Itu sebelum duhur atau sudah duhur nggak apa-apa. Itu istirahat. Ya istirahat nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Yang penting ya, yang paling penting itu jaga kesehatan. Jangan minum es kalau ketika cuaca sedang panas. Intinya diimbangi lah. Kalian tahu sendiri tentang itu ya. Nah terus apa lagi nih ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini karena udah 18 menit, hampir 19 menit atau 20 menit. Saya tutup ya. Didukung channelnya Mata Remaja ya. Seorangnya penjelasannya wis paham. Oke, apa maning saat penjelasannya ya, mungkin untuk getok dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga kesehatannya ya dulur, jaga aktivitasnya ya dulur. Semangat selalu.